Bayangin, ada patung batu raksasa setinggi gedung bertingkat, berdiri sendirian di tengah Samudra Pasifik. Mereka adalah Moai di Pulau Paskah. Tapi, gimana cara manusia purba memahat dan memindahkan makhluk kolosal ini tanpa teknologi canggih? Misteri ini bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling selama berabad-abad. Kita mundur jauh ke belakang, ke masa ketika peradaban Polinesia mulai menjelajahi lautan luas. Di tengah isolasi ekstrim, sebuah komunitas kecil menemukan pulau terpencil yang kemudian dikenal sebagai Rapa Nui. Ini adalah era penjelajahan epik, tapi juga awal dari sebuah eksperimen sosial yang unik. Tokoh utamanya adalah para leluhur Rapa Nui, suku-suku yang punya ambisi besar. Mereka bukan sekadar petani, tapi seniman dan insinyur ulung yang ingin menciptakan monumen abadi untuk menghormati leluhur dan dewa mereka. Setiap klan bersaing untuk membuat Moai terbesar dan paling mengesankan. Akar masalahnya adalah sumber daya alam yang terbatas. Pulau Paskah, meskipun indah, punya ekosistem yang rapuh. Dimulai dari penebangan pohon besar untuk memindahkan Moai, memicu reaksi berantai yang tak terduga dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Situasi mulai tak terkendali saat persaingan antar klan memuncak. Penebangan hutan semakin masif, tanah terkikis, dan kelaparan mulai melanda. Moai-Moai yang dulu jadi simbol kejayaan, kini jadi saksi bisu kehancuran ekologi yang mereka ciptakan sendiri. Ada intrik tersembunyi di balik pembangunan Moai. Teori konspirasi menyebutkan adanya ritual gelap dan persaingan ekstrim yang mendorong mereka menebang pohon hingga habis. Keputusan untuk terus membangun Moai, meski sumber daya menipis, adalah bentuk ambisi yang membutakan. Puncaknya adalah ketika peradaban Rapa Nui mencapai titik nadir. Perang antar klan pecah, kanibalisme dilaporkan terjadi, dan pembangunan Moai terhenti total. Patung-patung raksasa ini, yang tadinya dihormati, malah dirusak dan dijatuhkan oleh penduduknya sendiri. Dampaknya langsung terasa, kelaparan ekstrim, perang saudara, dan hilangnya sebagian besar populasi. Pulau yang dulunya hijau dan subur berubah menjadi tandus. Moai-Moai yang jatuh tergeletak di tanah, simbol kehancuran peradaban yang ambisius. Twistnya, bertahun-tahun kemudian, ilmuwan menemukan bukti bahwa pemindahan Moai mungkin tidak semisterius yang kita kira. Teori walking statues atau Moai yang berjalan menggunakan tali dan tenaga manusia kini jadi teori paling kuat. Gila sih, mereka ternyata pakai cara yang lebih cerdik. Sisi gelap yang ditutupi bukan cuma soal perusakan diri, tapi juga bagaimana penjelajah Eropa datang dan memperburuk keadaan. Perbudakan dan penyakit yang dibawa oleh kapal-kapal asing menghancurkan sisa-sisa populasi Rapa Nui yang sudah rapuh. Warisan Moai hari ini adalah pengingat kuat tentang keseimbangan alam dan bahaya ambisi yang tak terkendali. Pulau Paskah menjadi studi kasus global tentang keruntuhan ekologi dan sosial. Moai tetap berdiri, tapi kini jadi simbol pelajaran berharga bagi umat manusia. Jadi, gimana menurut lo? Apakah Moai adalah bukti kehebatan manusia atau justru peringatan akan kejatuhan? Cerita Pulau Paskah ini beneran bikin mikir, kan? Share pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan misteri sejarah lainnya.